Shalom, Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombong di siaran Solata BM2 Upload. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oh Yerusalem, kota mulia, hati rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hati rindu ke sana. Apa lagi Tuhan masuk sana, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa oh Yerusalem, kota mulia, hati sana. Oh Yerusalem, kota mulia, datanglah, bawa saya masuk Iya, Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombong di malam hari ini. Anak Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami semua datang dengan rendah hati. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, hati kami terus ingin memusatkan pikiran kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau telah memaku dosa kami di atas kayu salib. Kami tidak layak untukmu Tuhan, tapi Engkau sangat mencintai kami, mengasihi kami, sehingga kami diselamatkan oleh kasih anugerah-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memilih kami. Bukan kami yang memilih, tapi Tuhan sudah memilih kami untuk diselamatkan. Malam hari ini Tuhan, kami mohon Tuhan,
Ampunilah segala dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terlebih-lebih kami menyakiti hati Tuhan. Malam hari ini kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kami akan belajar bersama-sama. Sebelum itu Tuhan, berilah kami kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami dapat memahami dan mengerti isi hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kami boleh menabur benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami. Terlebih-lebih firman Tuhan yang kami akan terima, kami boleh melakukan dalam setiap pribadi-pribadi dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu, anak terlantar, ibu janda, duda yang sudah bekerja, yang sampai saat ini belum mencicipi sesuap nasi. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan cara pengasihan. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang mengalami pergumulan, berbagai macam pergumulan, baik ekonomi, pekerjaan, usaha, terlebih-lebih mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus angkat penyakit mereka. Dalam nama Yesus, dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau menyembuhkan mereka. Kesembuhan terjadi di malam hari. Dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya di malam hari ini, mujizat-Mu terjadi. Urapan kasih-Mu terjadi di malam hari. Kami di malam hari mengucap syukur. Yang mana Tuhan memberikan kami. Pekerjaan kami baik sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pengusaha, dokter, suster bidan, guru, pilot, nakoda kapal, motor es, Tuhan Yesus memberkati kami. Satpam, tukang parkir, tukang sapu, petani, nelayan, super taksi, super trek, super bus, ojek, apapun pekerjaan kami hingga yang terendah, Tuhan Yesus selalu memberkati kami dalam setiap pelayanan kami, dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa ucapan syukur kami, dan kami semua siap menerima firman kebenaran. Haleluya. Mari di rumah percaya katakan amin, amin, haleluya. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, Pak Bambang punya suara putus-putus atau bagaimana ya? Karena signal kurang begitu ini. Bagus ya. Bentar ya. Ini kok nggak jalan ya. Bentar ya teman-teman. Ya, baik. Yesus mengajarkan kepada kita semua jangan menghilangkan hukum Taurat. Tapi yang bingungnya ini, pertanyaan ini, pengikut Isa ini mengajarkan tentang apa? Pengikut Isa juga jangan sampai kita pengikut Yesus sama dengan pengikut Isa. Cuma bilang saya mengikuti Isa, cuma tahu Tuhan yang benar, Tuhan yang Esa. Tidak mengerti Tuhan yang Esa yang bagaimana. Tapi pengajaran yang bagaimana? Yang terutama adalah Yesus mengajarkan kita untuk saling kasih mengasihi. Terus menghal berdoa, terus untuk memuji Tuhan. Terutama rendah hati. Tapi banyak orang Kristen mau dia dibilang yang baik-baik saja. Dia tidak mau diterima kalau dia dihina tentang Yesus. Kan orang itu kan, kalau ada orang yang tidak mengerti Yesus, mereka menghina kita bukan karena pekerjaan kita atau mengalami kehidupan kita atau keluarga kita. Tidak. Orang yang pengikut Isa itu mereka menghina kita karena mereka itu mau menyamakan Isa dan Yesus. Dan mereka jelas tidak dipilih. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang lain. Nah, untuk itu mari kita sama-sama baca firman Tuhan sesuai judul malam hari ini. Ya. Oke, kita baca sama-sama, kita belajar. Pak Bomo ambil dari Efesus 4. Ya. Kita baca dari ayat yang ke-12. Efesus 4 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama, saudara-saudaraku terkasih. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan,
yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, amin. Di sini, kalau kita lihat, Paulus menulis ayat ini berarti kita harus mengikuti ajaran Kristus. Kita harus dewasa mengambil keputusan. Nah, sekarang kita mau dewasa mengambil keputusan, kita mengikuti Yesus, tapi kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, bagaimana? Kita menghilangkan salah satu hukum Taurat. Apa? Memuji Tuhan. Nah, makanya kita jangan sampai jadi pengikut Yesus terombang-ambing. Nih ayat 14. Kamu mungkin tanda dulu ayat 14. Perhatikan, 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Perhatikan, angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesat. Ayat 14 ini punya makna sangat luas. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Banyak orang yang sampai sekarang bukan pengikut Yesus. Mereka mengaku Yesus sama dan Isa. Sekarang ditanya mereka bingung. Iya, ajaran Isa itu apa ya? Apa ya ajaran Isa itu? Mereka bingung. Mereka tidak tahu. Mereka masih terombang-ambing. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran. Ini kita harus untuk anak-anak Tuhan berpegang teguh pada kebenaran, ajaran kasih tentang Yesus. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, minta maaf Pak Bom sampaikan. Kalau kita orang Kristen, sudah tahu baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, jangan kita mengajarkan hal yang salah. Orang baru bilang kita iblis, kau marah. Orang bilang kau iblis itu bukan karena kau punya diri, bukan. Karena dia menganggap Anda percaya Yesus, sembah manusia. Karena mereka itu punya otak belum dipilih. Otaknya itu masih pakai dengkul itu. Jadi kita harus maklumi, jangan kita marah. Padahal sudah tertulis dalam Matius 5 itu banyak sekali pengajaran. Dalam Matius 5 itu. Tuhan sudah bilang berbahagialah kamu karena kamu dinista, dicerca, dihina. Paulus sudah sampaikan di sini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Banyak orang Kristen baca ayat Alkitab kasih. Tapi kenyataan bullshit, omong kosong, munafik. Yesus tidak suka sama orang munafik. Halo, saya tanya. Anda kalau menjadi orang Kristen, benci sama orang, meskipun dia bukan orang Kristen. Kalau Anda benci, berarti Anda, jangan bilang, oh saya cuma benci, bukan orangnya, saya benci kelakuannya. Tidak bisa begitu. Itu dia satu paket. Tubuh, jiwa, dan roh itu satu paket. Justru kita harus mendoakan dia kalau kita pengikut Kristus. Berdoalah. Coba kita baca dalam Matius 23. Kita baca. Ya. Sebelum baca Matius 23, kita baca Matius 6. Ini. Jangan kita seperti orang munafik. Ya, perhatikan ya. Kita baca Matius 6. Contoh orang-orang yang sering berdoa di pinggir jalan ya. Nih. Ini contoh hal berdoa. Ini Yesus mengajarkan masalah hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Tuhan Yesus benci orang munafik. Mereka suka mengancungkan doanya, mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Banyak orang Kristen supaya dilihat dia halim, dia rajin ke gereja. Rajin membantu. Tapi kelakuannya, dia suka menghakimi orang.
Banyak. Banyak orang yang suka dengan berjanji, tapi dia tidak melakukannya. Banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen suka bernasar, tapi dia tidak melakukan. Baik-baik. Kalau Anda sebagai anak Kristen melakukan kasih, kasih. Itu ajaran Kristus. Jangan kita seperti orang munafik. Yesus marah, sangat marah seperti kalau kita menjadi orang munafik. Salah satunya apa? Coba kita lihat. Orang yang suka berdoa di pinggir jalan, kerohanian. Oh, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Padahal dia suka benci saudaranya. Yesus tidak suka orang begitu. Coba kita baca dalam Matius 23. Nah, Yesus katakan apa? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang yang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka dan berusaha untuk masuk. Apa arti ayat ini? Apa arti ayat ini? Banyak orang pintar berbicara firman Tuhan tentang keselamatan. Tapi dia tidak berbuah. Dia tidak mencari jiwa-jiwa, justru dia mengajarkan cuma beritakan firman Tuhan, Yesus itu kasih, penuh kasih, mengajarkan. Padahal dia tidak sabar. Dia suka, kalau orang bilang dia marah, dia langsung bilang, oh yuk kamu mau apa? Kamu mau apa? Banyak orang Kristen begitu, bullshit, omong kosong. Itu ahli Taurat. Dia pintar bicara firman Tuhan di YouTube, pintar bicara di gereja, pintar bicara firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia menghilangkan hukum Taurat. Banyak orang Kristen begitu. Sekelas pendeta pun ada. Mereka suka menghalangi orang masuk kerajaan surga. Ya. Padahal Yesus katakan apa? Satu iota pun bumi dan langit ini bisa hilang, tapi satu iota pun tidak akan hilang. Betul? Amin. Coba kita baca dalam Matius. Kita belum masih bicara dengan Injil Matius dulu. Kita malam hari ini kita berbicara tentang Injil Matius, ya, Matius. Nah. Kita baca. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita camkan ayat ini baik-baik. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi perkataan Yesus tidak akan berlalu. Tapi banyak orang Kristen menghilangkan perkataan yang dalam Yesus. Katakan. Salah satunya apa? Coba kita buka. Kita buka dalam Matius. Matius 7 ayat yang ke-12. Perhatikan. Ini salah satunya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa maksudnya ayat ini? Banyak orang Kristen tidak mengerti. Contoh, kalau orang mengasihi kita, kita harus juga mengasihi. Kalau kita disakiti, coba. Coba kalau kau sakiti orang, kau sakit nggak? Coba kau pukul, kau punya pipi tampar kuat. Kau tampar orang punya pipi. Sakit nggak? Kalau sakit, jangan kau perbuat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya perbuat kepadamu, orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi kalau ada orang berbuat kasih sama kita, kita juga berbuat kasih. Jangan orang berbuat jahat, baru kau juga berbuat jahat. Itu salah. Yesus tidak pernah mengajarkan kita, kalau orang menyakiti kita, kita balas dengan kejahatan. Tidak pernah. Ini hukum yang terutama, hukum Taurat. Jadi kalau ada orang bernyanyi di gereja memuji Tuhan, kita memberi aplaus itu bukan kepada orang yang menyanyi. Dia kan memuji Tuhan, ya kita juga. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Jangan kita menjadi orang ahli Taurat.
Nanti sebentar ayat itu Pak Bom akan buka. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu diri pada waktu kita melakukan firman Tuhan. Kita bingung. Sedangkan Yesus katakan dalam Matius 5, coba kita baca saja. Ini Isa tidak pernah mengajar begini. Nggak ada Isa mengajar begini. Nggak ada. Ini Yesus saja yang mengajarkan. Ya. Coba kita lihat Yesus katakan apa. Isa tidak pernah mengajar begini. Isa nggak tahu ajarannya bagaimana. Ya. Jadi kalau bagi Pak Bom, kalau kita baca ayat firman Tuhan, ya, coba kita baca. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat. Perhatikan ayat 17 baik-baik. Meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, yang pertama kita bahas di sini, Yesus mengatakan Yesus datang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau Isa tidak pernah ucapkan ini, nggak ada. Ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, tadi di Matius 24, ya, ayat 35. Sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditirakan dari hukum Taurat sebelum semuanya yang terjadi. Nah, coba kita lihat, ya sebentar ya. Ya. Coba kita lihat ayat yang ke-18, coba kita cerna dengan baik-baik saudara-saudara. Ayat ini kadang orang kurang fokus. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, perhatikan, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditirakan dari hukum Taurat sebelum semuanya ini terjadi. Pertanyaannya, Yesus berkata satu iota pun. Di ayat 17, kitab Taurat dan kitab para nabi. Sekarang di ayat 18, Yesus tidak katakan selama bumi langit lenyap, langit dan bumi lenyap, satu iota pun tidak akan ditirakan dari hukum Taurat. Di sini tidak ada tertulis Mazmur dan kitab para nabi. Apakah hukum dalam kitab Mazmur dan kitab para nabi perlu dihilangkan? Bukan hukum Taurat. Nah, jadi kalau kita berpikir secara kita anak-anak Tuhan, hukum Taurat itu bukan Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat saja. Mazmur dan kitab para nabi. Karena kalau di sini dihilangkan, kitab berarti hukum Taurat saja tidak dihilangkan. Terus Mazmur dengan kitab para nabi hilangkan. Untuk itu banyak hamba-hamba Tuhan, oknum-oknum, cuma berpatokan kepada hukum Taurat saja. Sehingga di suatu gereja dilarang bertepuk tangan. Nah, perhatikan ayat yang ke-19. Dan ayat 20. Karena itu siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil ini, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi hukum Taurat itu bukan saja dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur maupun dalam kitab para nabi. Karena Yesus berkata, bumi dan dunia dan langit boleh berlalu, tapi perkataanku tidak boleh berlalu. Tidak bisa berlalu. Nah sekarang, di ayat 18, Yesus cuma katakan hukum Taurat. Berarti hukum Taurat cuma Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Ulangan. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Tidak. Berarti Mazmur dengan kitab para nabi boleh hilang. Hukum-hukum di dalamnya.
Nah, untuk itu teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca ayat Alkitab harus dengan teliti. Jangan asal baca saja. Nah, coba kita baca ayat ini. Jadi jangan kita seperti lebih daripada ya. Saya mau tanya nanti, entar. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa maksud ayat ini? Apakah sekarang ada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang punya secara keagamaan lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi? Ada? Tidak ada. Mereka saja masih berusaha untuk melakukan burung-burung tekukur, ya, orang-orang Yahudi yang masih sekarang. Kalau kita ini karena kasih anugerah, bukan karena perbuatan kita masuk kerajaan surga. Untuk itu jangan kita menjadi orang yang munafik. Kita menghilangkan salah satu hukum Taurat. Kita harus belajar saling mengasihi. Nah, coba kita baca ayat Alkitab. Matius 18. Matius 18. Ayat yang ke-21. Ini yang Yesus mengajarkan buat kita. Ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita tentang pengampunan. Sekarang pertanyaannya, apakah Isa ada mengajarkan tentang pengampunan? Tidak ada. Di mana Isa mengajarkan tentang pengampunan? Kalian jangan mengikuti, bilang kalian pengikut Isa, bilang sama dan pengikut Yesus. Berbeda. Kalau Isa tidak pernah bilang, pikulah salib. Yesus sebelum mati, dia sudah berkata, pikulah salib. Kenapa Isa tidak disalibkan? Karena Isa tidak pernah mengajarkan memikul salib. Yesus belum disalib saja, Yesus mengatakan apa? Pikulah salib. Nah, sebentar kita baca. Isa memang tidak disalib. Karena Isa tidak pernah mengajarkan barang siapa mengikuti aku, pikulah salib. Kalau Yesus memikul salib, suruh mengajar kita untuk memikul salib. Iya toh? Bagaimana? Coba kita lihat. Kita kembali ke memikul salib. Kita buka di Lukas. Ya? Kita buka di Lukas dulu sebelum Matius. Ayo. Ini Yesus mengajarkan. Ya. Nah, ini Yesus belum disalib. Kalau Isa tidak disalib, karena dia tidak pernah mengajarkan hal memikul salib. Coba, Yesus belum disalib, dia sudah katakan. Sama dengan Matius 10, ya. Matius 10 ayat 34 dan selanjutnya. Tapi kita baca di Lukas. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dan kemudiannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Nah, perhatikan di sini ayat ini. Ayat 23, Pak Bung kasih tanda. Apakah Isa mengajarkan suruh memikul salib? Tidak ada. Karena memang Yesus harus disalib. Dan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Pada waktu Yesus belum disalib, Yesus katakan, mengikuti Yesus harus memikul salib. Bagaimana Yesus tidak disalibkan? Baru Anda mengaku Anda mengikuti Yesus. Kau ada pikul salib, kadron, dol. Aneh. Kau bilang kau pengikut Yesus, kau punya Nabi Yesus. Kau pikul salib kah? Orang Papua bilang kakak,
Oh pemata su terang kah? Kok su baik-baik melihat kah? Kakak kok bikin malu saja oh. Itu. Bagaimana Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, sedangkan Anda tidak bisa memikul salib? Anda punya Isa tidak disalibkan. Oh, aneh kan? Jadi Anda jangan mengaku bilang Anda mengikut Yesus. Yesus itu disalib. Yesus berkata apa? Salah satu pengajarannya. Sebelum Yesus mati disalib, Yesus bilang apa? Kalau mau mengikut aku, harus memikul salib. Kau pikul apa? Kau pikul beras. Beras itu ada dalam karung itu. Toh? Kau cari koin saja di YouTube itu, TikTok itu. Ingat ya. Pengikut Yesus memikul salib. Bukan baptis saja dengan perjamuan. Memikul salib. Amin. Yang setuju di rumah, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Memikul salib. Orang memikul salib. Mengambil keputusan ikut Yesus, pikul salib. Gampangkah berat? Berat. Anda bilang, saya pengikut Isa. Isa lah Nabi saya. Memang kau pengikut Isa. Isa karena tidak disalib. Tidak ada pengajaran. Apa Isa ajarkan? Gak ada. Dia ajar apa? Hal berdoa? Berdoanya bagaimana? Mikul salib? Apa yang dipikul? Pikul beras boleh? Atau pikul ikan kah? Boleh. Jadi kita jadi orang Kristen itu harus pikul salib. Kita baca di Matius 18. Mengikut Yesus. Apa yang Yesus ajarkan buat kita? Apakah pengikut Isa bisa begini? Apakah pengikut Isa bisa begini tentang perumpamaan, tentang pengampunan? Apakah pengajaran ini ada di Isa Al-Masih punya pengajaran? Jangan kalian mengaku-mengaku kalian pengikut Isa. Heran sudah mau. Matius murid Yesus. Matius yang menulis. Matius 10 ayat 34, 35, 36, 37. Mengikut Yesus. Pikul salib. Baru kau bilang Yesus tidak disalib. Oh baik-baik kah? Kita baca. Mengikut Yesus. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Apakah gampang? Hai teman-temanku, anak-anak Tuhan, kita semua gampang. Bisa mengampuni 70 kali 7 kali. Mampu? Mampu? Baru kemarin saja Pak Dani ngomel-ngomel saja. Kalian sudah kepanasan di lab chat. Sudah bilang maki-maki, Pak Bobom, itu Pak Dani nggak usah dinaikkan. Kalian ini mau cari jiwa kah atau mau cari kalian punya kesombongan? Kalian mau bilang kalian hebat. Kalau kalian hebat, khotbah di atas mimbar, cari jemaat, cari jiwa banyak. Bukan kalian mau marah-marah orang di YouTube. Ajaran Yesus begitu. Kalau Anda sudah dimenangkan, Anda sudah dimenangkan, Anda sudah diberkati, harus orang lain diberkati. Kita juga harus berdoa untuk orang yang belum diselamatkan. Siapa tahu besok Pak Dani dengan urapan kasih Tuhan memilih dia. Kita kan tidak tahu. Siapa tahu orang-orang yang masuk di sini marah-marah, maki-maki, tiba-tiba dia langsung diberkati. Orang-orang yang nonton, mereka kan banyak mencari kebenaran. Mereka mungkin di live chat maki-maki, oh Kristen begini, Yesus begini. Tiba-tiba kalau Tuhan sama dia, ada kuasa dalam nama Tuhan
Tapi kita kadang-kadang orang Kristen aneh-aneh. Disakiti justru kita tidak mau mengampuni. Kita lanjut, kita baca. Kita baca ayat yang ke-23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lanjut ya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah dihapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Coba perhatikan, kita baca ayat yang ke-32 dan ke-33. Teman-teman, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tolong camkan ayat yang ke-32 dan ke-33. Banyak orang Kristen tidak memahami ini. Seakan-akan dia sudah ditebus dengan dosa, Tuhan sudah menebus dosanya, sudah memberikan dia kasih karunia, anugerah, tapi dia lupa. Dia lupa. Kita sudah ditebus hutang, ya, hutang, debt collapse, opelema, ya, dalam bahasa Yunani, ya. Kalau bahasa Inggris debt collapse, kita berhutang. Nah, bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Tapi orang Kristen banyak tidak melakukan ini. Ini ajaran Yesus loh. Raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya. Kita lihat ayat yang ke ini. Coba kita lihat baik-baik, saudara. Yang ini. Ayat 32. Perhatikan ayat 32 baik-baik. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Amin. Kita bersyukur bahwa kita punya dosa semua sudah dihilangkan, sudah dihapuskan. Kenapa kita mesti bilang orang, kita menuduh orang, kita menghakimi orang, kita bilang, kau begini, kau begitu, kau begini. Jangan. Biarlah Tuhan nanti yang menyadarkan dia. Kita cuma tahu cukup berdoa. Kita selalu pintar bicara firman Tuhan. Tapi kita sendiri menghilangkan hukum Taurat itu. Betulkah tidak? Kalau kita menghilangkan hukum Taurat, hati-hati. Contoh, di gereja dilarang tepuk tangan. Ada gereja dilarang tepuk tangan. Orang menyanyi dilarang tepuk tangan. Nah, sedangkan dalam gereja, ya, coba kita baca dalam surat Paulus. Ya, kita baca. Kita baca dalam Efesus 5. Perhatikan baik-baik ayat ini. Efesus 5 ayat 19 dan 20. Perhatikan teman-teman. Tulis ya. Kalau Anda di gereja ada pendeta yang larang tepuk tangan, tulis ayat ini, kasih dia baca. Yang tadi dari awal Pak Bombom kasih tulis, baca itu. Coba kita lihat. Kita baca. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Perhatikan Mazmur. Hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Perhatikan di sini. Bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, coba kita lihat ayat yang 19. Apakah bersorak bagi Tuhan itu cuma lipat tangan saya baru haleluya, shalom. Apakah begitu? Hamba Tuhan yang pintar, yang melarang dalam gereja tepuk tangan. Apakah Anda masuk gereja muka? Paulus bilang apa? Marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kalian kepadamu. Terus kau masuk gereja dengan muka-muka suram, muka-muka loyo. Hah? Muka-muka loyo? Hah? Apakah begitu ke gereja dengan muka-muka loyo gitu kan? Dengan muka-muka senyum, senyum kan? Muka-muka bergembira kan? Muka-muka semangat. Nah, coba lihat. Coba kita lihat ayat ini baik-baik. Ya. Kita lihat ayat-ayat ini baik-baik. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam bermazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Terus, Anda ke gereja, tidak perlu tepuk tangan bernyanyi. Duduk diam-diam. Orang menyanyi, habis itu kau duduk melok, langsung diam. Langsung duduk sopan-sopan. Nanti kau sama dan begini, ada dia punya nyanyian. Datang dengan hormat, duduk diam-diam. Duduk tinggal baku lihat. Terimalah firman-Nya. Minta diberkati, duduk baku lihat. Begitu kah? Baru ayat ini Paulus menulis untuk apa? Kau hilangkan kitab Mazmur. Kalau kau tidak mengikuti berarti kau pengikut Isa. Karena alam. Isa tidak punya pengajaran. Paulus saja katakan apa? Dalam kitab yang lain bermazmur, kidung puji-pujian dan bernyanyi, nyanyian-nyanyian rohani, bernyanyi. Bernyanyi sambil bersoraklah. Jadi bernyanyi sambil bersorak. Haleluya. Oh, dalam gereja bernyanyi diam. Hei. Kasih tahu hamba Tuhan di gereja. Kalau di gereja karismatik, oh haleluya. Pujilah Tuhan. Tapi kadang ada orang kayak sampai kesetanan. Itu salah. Di gereja itu tidak itu setan masuk itu. Memuji Tuhan tuh bersorak-sorak. Di sini ada tulisan apa? Mazmur. Berarti kita kembali kitab Mazmur. Kita buka dalam kitab Mazmur. Kita balik kitab Mazmur. Coba kita buka kitab Mazmur. Apa kitab Mazmur? Mazmur boleh hilangkan. Coba Mazmur 87 ayat yang ke-7. Coba kita baca. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalamku. Coba. Bernyanyi sambil menari. Dalam Yesus. Kita menyanyi. Kok dilarang? Mengikut Yesus keputusanku. Kok dilarang? Ini kok ada oknum-oknum kok hilangkan begini? Coba kita lihat Mazmur 2, 100 ya. Mazmur 100. Sudah Mazmur 87 ya. Mazmur 100. Nah, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Hello, Anda ketemu Tuhan, Anda tidak bersukacita? Woi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jangan kau datang ke hadapan Tuhan, duduk di gereja, duduk diam-diam. Tinggal duduk perhatikan. Pendeta khotbah. Oh iya. Terlama begini. Apakah itu pengajaran? Mendidik orang dalam firman Tuhan?
Itu pengikut Isa itu yang begitu tuh. Karena tidak tahu ajarannya bagaimana, tinggal duduk dengar khotbah, pendeta khotbah saja. Mungkin pendeta khotbah bicara dia rumah tangga atau apa, kasih contoh, tidak tahu, tiba-tiba kau tinggal begini. Tidak baca Alkitab, tidak pegang bolpen, kertas, menulis, tinggal duduk begini. Duduk malong begini. Apakah itu? Kau menghilangkan kitab Mazmur, memuji Tuhan. Ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Loh, kita masuk dalam gereja dengan pujilah namanya. Terus cara berdoa yang bagaimana yang benar? Bagaimana caranya kita berdoa dengan benar? Coba kita buka. Mazmur 47. Mazmur 47 ayat yang kedua. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Baru kau bernyanyi bersorak-sorai bagaimana? Kau menyanyi cuma lipat tangan saja begini. Menyanyi lipat tangan saja. Mampirlah dengar doa. Kayak orang kedinginan. Kau menyanyi lagu rohani di gereja. Apakah itu ajaran Isa yang alam-alam? Lagu sudah begitu, baru kau lipat tangan, baru Yesus Tuhan, dengar doaku. Kau puji Tuhan, baru kau bikin kau muka naon-naon munafik saja. Apakah itu? Kau menghilangkan hukum Taurat, yang paling kecil saja pun kau berani hilangkan. Saya tetap bersorak terus setiap hari melalui YouTube. Saya akan melawan orang yang melarang orang tepuk tangan dalam gereja. Bila perlu saya diskusi setiap hari dengan orang-orang penentang-penentang ini. Jangan kau menghilangkan salah satu hukum Taurat yang paling kecil. Paulus saja tidak melarang. Ada orang Kristen yang melarang-melarang. Aneh bin Laden. Kita lihat di Kolose 3. Tadi di Efesus 5 ayat 19-20. Kolose 3 ayat 16 dan 17. Apa kata Paulus? Coba kita. Paulus di Kolose. Kolose 3 ayat 16 dan 17. Kita lihat. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dengan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Sayang, kalau dalam gereja sampai dilarang orang bersukacita, orang masuk dalam rumah Tuhan, meninggalkan segala sesuatu, suka duka tinggalkan, masuk dalam gereja kita cari Tuhan. Kita bersukacita. Jangan kau melarang orang tepuk tangan. Itu orang pribadi. Dia punya pribadi dengan Tuhan. Kenapa ada hamba Tuhan melarang orang bersukacita? Dia di gereja dia tepuk tangan. Oh Tuhan Yesus tolong, terima kasih banyak. Itu orang punya hak. Kenapa Anda tidak ada pendeta yang menyelamatkan jemaatnya? Bullshit, semua omong kosong. Saya jelas marah. Meskipun saya diusir dari satu denum gereja, saya pergi cari gereja lain yang memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Anda berani sekali menghilangkan hukum Taurat dalam kitab Taurat, Mazmur, kitab para nabi. Kurang ajar namanya itu.
Paulus saja tidak berani. Anda dengan gampang menghilangkan hukum Taurat. Puji-pujian bagi Tuhan. Yesus marah sama Anda. Kita baca ayat ini baik-baik. Yesus marah kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi yang melarang orang memuji Tuhan. Yesus harus dipuji, bersoraklah, bersoraklah. Kalau Anda tidak memuji Tuhan, batu yang akan berteriak. Jemaat di dalam gereja ingin bersukacita, mereka rasa senang. Oh haleluya, memuji Tuhan. Anda melarangnya. Siapakah Anda gerangan? Kita baca dalam kitab Lukas. Lukas 19. Ayat 37. Kita lihat. Pak Bomo belum beri tanda, Pak beri tanda dulu. Ya, bentar. Kita baca di sini. Mulai dari 37 sampai 40. Perhatikan baik-baik anak-anak Tuhan. Jangan kalian cuma mendengar salah satu oknum saja. Melarang orang bertepuk tangan, bersuka cita dalam gereja. Orang ke gereja itu cari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Carilah aku maka kau akan hidup. Dekatkanlah dirimu kepadaku. Orang harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan kau melarang orang-orang itu. Berarti kau menghalangi orang datang ke depan sorga. Kau menghalangi depan pintu sorga. Saya akan terus setiap hari. Itu adalah pengikut Isa. Pengikut Isa yang tidak melakukan firman Tuhan. Isa tidak pernah mengajarkan apapun. Tidak mengajarkan memikul salib. Orang Kristen dalam gereja, dia mau bersukacita karena dia memikul salib. Dia menghilangkan segala beban dalam dunia ini. Dia menghilangkan bebannya. Jangan kau melarang. Saya bila perlu siap duduk dengan petinggi-petinggi. Berdebat. Masa melarang orang bersukacita? Kau yang menyelamatkan orang itu kah? Bangsa semua itu ahli Taurat, orang Farisi. Yang menyelamatkan kita adalah kita sendiri. Yesus yang menyelamatkan kita. Kasih anugerah adalah pemberian coba-coba. Tapi sukacita adalah pilihan. Amin. Kebahagiaan adalah pilihan. Kita baca dalam Lukas 19 ayat 37 sampai 40. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Dan kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi, perhatikan ayat ini baik-baik. Jangan sampai Anda pengikut Isa dikatakan ini. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Kau lakukan sudah itu. Kalau orang diam di dalam gereja, kau larang orang memuji Tuhan, batu yang akan berteriak dalam gereja itu. Tehel-tehel akan berteriak itu. Bila perlu nanti lo speaker semua yang berteriak besar-besar. Kau larang. Orang ke gereja itu untuk memuji Tuhan. Jangan kau melarang. Berarti Anda pengikut Isa. Hanya cuma mau nonton. Ini banyak orang ini. Tidak mau mendengar. Isa itu tidak pernah mengajarkan yang kayak begini, nggak ada. Jangan sampai kita, ya, Yesus katakan apa? Ayat yang ke-40, Yesus katakan apa, saudaraku? Yesus katakan apa? Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Nah, untuk itu, kalau ada yang mau bikin dia punya aturan sendiri, aturan manusia, silakan. Yesus katakan apa? Kalau kau menyuruh orang bersukacita, diam, tidak boleh tepuk tangan.
nanti batu itu yang berteriak, batu yang tepuk tangan, siap. Batu yang siap, batu tepuk tangan, siap. Kasih tahu sama orang yang melarang-larang itu. Kasih dia ayat ini, kita baca ayat ini. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini anak kecil di dalam bahasa Yunani artinya nepios. Nepios itu artinya tuh bayi. Anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Kasih tahu tuh untuk orang-orang. Pak Bom sekarang ini mengajarkan kepada orang-orang Kristen, khusus orang-orang Kristen di situ kata bayi. Kalau Anda baru bertobat, dalam bahasa Yunani itu nepios. Nepios itu, kalau bahasa terjemahan sebenarnya itu anak bayi. Bayi itu cuma butuh kasih anugerah, pertolongan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini sekarang orang-orang Kristen kita mengajarkan. Terus ada hamba Tuhan yang seperti orang Farisi, orang Saduki. Lebih baik, Yesus katakan apa? Lebih baik ikat lehernya, ya, tali di leher, baru dibuang ke laut, ditenggelamkan. Supaya dia sadar. Tuh. Jadi jangan kita coba-coba melarang orang memuji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen itu jangan munafik. Jangan munafik. Bukan karena kita punya diri, pekerjaan kita sehingga kita dibenci sama mereka. Mereka benci kita itu karena Yesus. Bukan karena Isa. Kalau Anda percaya Isa, berarti Anda tidak akan dibenci. Tidak akan. Karena Isa tidak pernah membaptis orang. Tidak pernah Isa dibaptis dalam nama siapa, saya juga nggak tahu. Dibaptis dalam nama Isa nggak tahu. Isa tidak pernah mengajarkan memikul salib. Isa tidak pernah mengajarkan perjamuan kudus. Padahal sakramen di gereja Protestan itu dua. Sakramen pembaptisan dengan sakramen perjamuan kudus. Itu sakramen yang sangat penting. Kalau di Katolik itu ada 7 sakramen. Betul nggak? Iya toh? Betul nggak? Kalau di Katolik ada berapa sakramen? Teman-teman. Kalau di Katolik ada sakramen ada berapa? Ada 7 toh? Betul nggak? Nah kalau kita Kristen Protestan kan cuma mengenal namanya kan sakramen itu kan ada berapa? Ada cuma 2 saja. Pembaptisan dengan sakramen, ya, dengan sakramen perjamuan kudus. Kalau kita di Kristen Protestan cuma 2 saja. Kalau di Katolik ya pasti ada 7 ya. 7 ya, kayaknya 7 ya. Jadi begitu. Ada 7 ya. Sakramen apa? Baptis, sakramen ekaristi, ya toh? Sakramen penguatan, sakramen pernikahan, apa lagi? Sakramen pengakuan dosa, sakramen pengurapan orang sakit, dan sakramen tabisan. Ya, itu. Ada 7. Nah, baru kita orang-orang terlalu banyak aturan ini bikin kita buat aturan sendiri-sendiri nih. Baru Isa punya ajaran ada sakramen apa? Isa. Sakramen tidur saja kan? Atau sakramen sunat saja, sunat. Hah? Isa punya pengajaran sakramen apa? Bentar ya, Bobo bikinin. Ya, kita sebagai anak Tuhan. Bentar ya, Bobo bikinin dulu, bentar ya. Nah. Ya, kalau Isa tidak mengajarkan mikul salib, mungkin Isa mengajarkan. Makanya kadang-kadang saya tanya sama teman-teman dari Sembra yang mengaku Isa adalah Yesus. Emangnya Isa mengajarkan apa? Sakramen apa? Poligami. Yesus itu mengajarkan pembaptisan, perjamuan kudus. Penting dalam Injil Perjanjian Baru. Tidak ada, saya tidak pernah ketemu Isa mengajarkan apa. Kan? Ya, jadi Pak Bombom pikir malam hari ini Pak Bombom sudah membuat
Ya, judul yang anak-anak Tuhan harus tahu. Kalau mereka dari seberang mengatakan Isa sama dengan Yesus, anggap saja itu munafik saja. Munafik, orang-orang munafik. Dan itu orang-orang yang tidak mengerti isi Alkitab. Jadi kita nggak boleh marah mereka, kita harus bantu dalam doa. Kita harus ampuni mereka, kita berdoa buat mereka. Ya toh? Karena kan ada di ayat Alkitab di Lukas 6 ya. Pak Bobo membaca. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tapi orang Kristen banyak tidak berbuat baik kepada orang yang benci. Contoh, Pak Dhani bilang, bangsat lu. Tapi Pak Dhani gak pernah bilang bangsat, paling Pak Dhani bilang iblis lu. Terus kau marah. Kalau kau marah berarti kau memang iblis. Saya tidak bela Pak Dhani, enggak. Saya hanya mengikuti firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di sini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Justru di Tuhan Yesus bilang, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Orang kan mengutuk itu, bilang iblis. Kita justru minta berkat. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Orang kan mencaci kita, bilang iblis. Kita harus berdoa buat dia, topan tangan. Oh, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus berkati Pak Dhani. Biarlah dia salah satu dan kuasamu terjadi kepada Pak Dhani. Itu kita orang Kristen. Jangan kau menghakimi orang. Sadar. Kita jadi orang Kristen sadar. Kadang kita orang Kristen keras kepala batu, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Cuma hanya teori saja. Kita melakukan firman Tuhan itu bukan kita aktif di gereja saja. Saya tanya, di Amanat Agung itu ada disuruh kita aktif di gereja kan? Yang ada itu apa? Memberitakan Injil dan mengajar. Mengajar apa? Kalau kita aktif di gereja melakukan itu bonus saja. Yang utama itu adalah, bonus yang utama adalah cari jiwa. Itu, lakukanlah. Kalau kau mau cari-cari jiwa, lakukan. Itu yang utama. Tapi kalau kau melakukan untuk kau punya kepentingan denominasi gereja, sabar dulu. Itu nomor 2. Yang utama itu kau cari jemaat, kau cari orang yang lemah iman yang perlu diperkuat, itu yang utama. Itu amanat agung. Tidak ada dalam gereja bilang amanat agung tuh kau melakukan pelayanan firman Tuhan, kau pergi sana, kau rajin ibadah. Hah? Adakah? Adakah amanat agung yang suruh kau rajin ibadah ke gereja? Ada. Saya tanya, ada? Ada. Ada ayat Alkitab bilang kita rajin ke gereja, rajin ikut seminar-seminar, rajin pelayanan Tuhan. Kita cara begitu. Yang penting itu adalah mengajar. Yang utama adalah mengajar dan cari jiwa. Karena Yesus katakan apa? Yesus katakan apa? Matius 18. Kita buka. Matius 18. Perhatikan baik-baik ayat ini. Yesus bilang apa? Matius 18 ayat yang ke-11. Kita buka. Ayat 11 sampai ayat 14. Kita baca ya. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perhatikan ayat ini baik-baik. Tapi saya pernah dengar pendeta khotbah begini. Surga tidak butuh kau. Kalau kau malas tahu dan kerajaan surga tidak butuh kau. Pasti pendeta itu belajar baik-baik Alkitab. Ada tuh, ada pendeta yang bicara keras-keras tuh. Bilang surga tidak perlu kau tuh. Bertentangan kok dengan ayat Alkitab ini. Kita baca. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi yang mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya,
lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kenapa Pak Bobom suka dengan domba-domba yang tersesat? Karena Pak Bobom lebih berbahagia kalau ada jemaat yang bertobat. Kalau ada anak Tuhan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya lebih senang, saya lebih berbangga daripada orang Kristen yang saya ajarkan tentang Alkitab justru menghina orang, marah orang, bangsatkan orang, kejam sama orang, tidak mengampuni, tidak punya kasih. Itu yang saya tidak suka. Lebih baik saya berteman sama orang yang saya harus cari jiwa. Yesus katakan, 100 ekor domba, 99 dia tinggalkan. 1 jiwa yang dia harus cintai. Domba itu harus dicari. Lebih berharga domba yang hilang kita cari. Dan kita kalau menemukannya, oh bersuka cita. Tapi kalian banyak orang Kristen suka menghakimi. Mereka ini belum dipilih oleh Tuhan, untuk itu kita harus berdoa buat mereka. Kita harus tumpang tangan dengan mereka. Ajaran apa yang kalian dapat? Mereka tidak mengenal Isa. Ajaran Isa bagaimana mereka tidak tahu. Untuk itu mereka ingin diajar. Ajaran Yesus itu ya bagaimana. Tapi banyak orang Kristen tidak melihat ayat Alkitab ini dengan ayat baik-baik. Saya katakan, oh saya pengikut Yesus. Saya pintar, saya hebat. Kau siapa? Yesus mengajarkan begitu, tinggi hati. Berarti Anda adalah orang kebencian. Jangan. Pengikut Yesus itu dari rendah hati. Camkan ayat Alkitab ini baik-baik. Kita baca ulang, ya. Perhatikan baik-baik. Bagaimana pendapatmu? Halo orang-orang Kristen. Bagaimana pendapatmu? Halo pengikut Yesus. Bukan pengikut Isa ya. Bagaimana pendapatmu? Ini sesuai dengan firman Tuhan ini. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, saya tanya, apakah orang yang tidak percaya Yesus mereka bukan umat Tuhan? Halo. Mereka belum terpilih. Makanya Yesus katakan, carilah aku selama aku ingin ditemui. Kalau kita sudah mengajarkan firman Tuhan, itu nanti bukan kita yang menghakimi, biarkan saja. Itu urusan Tuhan, bukan kita. Karena Yesus katakan, firman Tuhan dalam kitab Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa, karena mereka tidak mengenal aku. Kita yang penting memberitakan firman Tuhan. Mereka mau kenal dan tidak, itu Tuhan yang punya urusan. Bukan kita. Coba kita baca dalam Roma 9. Roma 9 ayat yang ke-15. Coba kita baca baik-baik. Siapa yang mau mengatur Tuhan? Siapa yang mengatakan Yesus salah? Atau siapa Yesus tidak memilih dia? Kita jangan sebagai orang Kristen yang baca firman Tuhan aneh-aneh. Ya. Coba kita baca di sini ya. Kita baca mulai dari ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Hello? Firman Tuhan datang kepada Musa, siapa yang Tuhan memilih? Siapa yang Tuhan mau mengasihi? Siapa Tuhan yang mau bermurah? Bukan kita yang menentukan. Kalau Anda dihina iblis, karena Anda memang mau bilang iblis. Kalau mereka menghina kita iblis, setan, epen, kacu, pento. Anda marah, berarti Anda memang iblis. Nah, untuk itulah katakan sini. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah, kalau kita cukup memberitakan firman Tuhan, kita mencari jiwa-jiwa. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Tuhan yang memilih. Coba lanjut kita baca. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau,
yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Nama Yesus dimasyhurkan di seluruh dunia, bukan namamu. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Yesus menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia mendengarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi Anda jangan sok-sok pintar, sok-sok benar. Sok benar jadi orang Kristen, jangan. Tuhan yang menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Ia dengarkan hati siapa yang dikehendakinya. Anda jangan sok pintar menghakimi orang yang belum percaya Yesus. Banyak orang Kristen kasar karena suka berdebat. Nonton berdebat. Makanya kalian dipengaruhi karena kebencian, bukan kasih sayang. Baca terus. Sekarang kamu akan berkata kepadaku. Sekarang kalian akan berkata kepadaku. Kepada siapa? Jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Kalian mau berkata apa kepada surat Paulus ini? Kalau apa yang disalahkan oleh Tuhan? Sebab siapa yang menentang Tuhan? Siapa yang menentangkan Yesus? Hai, siapa kamu, hai manusia? Maka kamu akan membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Halo? Kalian ada berkata, kenapa Pak Dani jadi orang bukan percaya Yesus? Kenapa Anas bukan percaya Yesus? Kenapa Suma bukan orang percaya Yesus? Kenapa Kainama bukan orang percaya Yesus? Kenapa? Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah memberitakan firman Tuhan dengan kabar baik dan sukacita. Tuhan yang nanti memilih mereka. Apa yang mau dikata? Siapa yang tidak mustahil kalau Tuhan membawa mereka? Kalau Tuhan menangkap mereka, Anda punya tugas adalah berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Bukan mengutuk. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liat? Untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Jadi nanti Tuhan yang menyiapkan itu semua. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Manusia akan binasa kalau tidak mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang setuju di rumah katakan amin, haleluya. Justru untuk menyatakan kemuliaannya, kita baca ayat 23. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihnya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Perhatikan di sini. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Umatku akan binasa karena mereka tidak mengenal Yesus adalah Tuhan. Mereka cuma mengenal Isa. Isa tidak pernah mengajarkan apa. Ingat saudara-saudara, tugas kita hamba Tuhan adalah mengasihi mereka. Boleh kita menegur dan keras, tapi jangan kita mengutuk. Saya pikir saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita sudah belajar sangat banyak sekali. Kita sudah sangat belajar banyak. Kita sudah mengenal Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mengajarkan kita kebaikan. Yesus mengajarkan kita kasih anugerah, saling mengasihi. Karena kita mendapatkan kasih anugerah dengan cuma-cuma dari Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan di malam hari ini, sampai di sini. Dan anak-anak Tuhan yang mau istirahat, Pak Bobo mengingatkan buat orang-orang Kristen. Kalau Anda punya nyali, habis ini kita berdoa, kita diskusi. Saya nggak peduli dengan Anda. Anda mau pintarkah, Anda mau hebatkah, kalau sudah melanggar hukum Taurat, saya yang akan lawan Anda. Saya nggak peduli. Meskipun saya juga dipecat, saya kah? Banyak gereja yang suka terima saya kok. Karena saya mengajarkan kasih. Bila ya, katakan ya. Bila tidak, katakan tidak.
Matius 5 ayat yang ke-37. Baca baik-baik ayat Alkitab. Matius 5 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejahat. Jadi kalau Anda menghilangkan hukum Taurat, berarti Anda orang yang sangat jahat. Kalau Anda membenci hamba Tuhan, ya, kalau Anda membenci Pak Bombom, pengajaran Pak Bombom harus menyampaikan. Apabila benar, benar. Salah, salah. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Galatia 4 ayat yang ke-16. Pak Bombom menyampaikan kebenaran. Kalau Anda merasa bahwa itu salah, silakan baca Alkitab yang Pak Bombom sudah tampilkan. Apakah dengan menyatakan kebenaran? Saya menyatakan kebenaran firman Tuhan, sehingga kalian orang Kristen benci kepada saya. Ingat, Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Barang siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan hanya dengan minum susu, makan susu, berarti Anda punya iman lemah. Tapi kalau Anda mendapatkan pengajaran yang keras seperti Pak Bomo mengajarkan malam hari ini, gas, saya gas. Berarti Anda anak-anak Tuhan yang mau diberkati dan mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau Anda menjadi orang Kristen, harus tahu firman Tuhan, harus tahu perkataan Tuhan, karena Yesus berkata dalam Matius 10 ayat yang ke-28, ya. Matius 20 ayat yang ke-28, ya, Matius 20 ayat ke-28, aku datang ke dalam dunia untuk melayani, bukan dilayani. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita jangan sampai melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Oke? Mari kita bersatu dalam Bapa. Kami sudah bersama-sama menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami, firman Tuhan ini, kami simpan dalam hati kami masing-masing dan kami melakukan setiap pribadi-pribadi dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan anak-anak Tuhan yang akan lebih dahulu di malam hari ini, yang sudah menerima firman kebenaran-Mu, mereka akan istirahat lebih dahulu. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah mereka malam hari ini boleh beristirahat dengan tenang, terjaga, tidur lelap, jauh dari segala kuasa kegelapan roh jahat, dan mereka akan bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat kembali dan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati channel Sulat TBM 2 mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, hingga berjalan dengan baik pada waktu dalam diskusi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami, dan kami sudah menerima firman kebenaran. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak anak-anak Tuhan yang sudah membantu dalam pelayanan Sulat TBM 2. Pak Bobo juga ucapkan terima kasih banyak, dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Pak Bobo bikin judul khotbahnya, percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena banyak orang Kristen percaya Yesus cuma setengah-setengah. Sudah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh tapi tidak menjalankan firman Tuhan. Nah, untuk itu besok Pak Bobo akan penguatan iman. Pak Bobo akan khotbah percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Pak Bobo ambil dari Yakobus 1 ayat 6 sampai selanjutnya. Oke? Teman yang di live chat yang sudah membantu dalam pelayanan Sulat TBM 2, jangan lupa dukung terus dengan cara di like, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Maranatha, sampai jumpa lagi. Amin.